Nama Sandi Budaya, nama budaya. Saya Nia Rusyana dengan NPM 2041009 dari kelas 1 BUMN. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ringkasan saya mengenai dhamma yang disampaikan oleh Biku Utamuna almarhum Bapak Kondaisoor mengenai karma dan kelahiran kembali. Karma berasal dari kata kar yang berarti tindakan atau perbuatan. Dalam agama Buddha, sebuah perbuatan diklasifikasikan sebagai karma bukan hanya karena aksinya saja, tetapi perbuatan tersebut disertai atau didasari juga dengan niat ataupun kehendak. Prinsip dasar dari karma yaitu karma adalah niat. Seseorang dapat melakukan niat yang baik maupun buruk melalui ucapan dan pikiran. Karena adanya perbuatan baik dan perbuatan buruk, maka nantinya juga akan ada karma baik dan karma buruk. Bentuk karma yang paling sulit untuk dikendali adalah yaitu karma melalui pikiran. Karena pikiran merupakan pelopor dari segalanya. Maka dari itu, kita harus gunakan pikiran positif setiap saat. Dalam agama Buddha, karma tergolong menjadi beberapa jenis. Karma berat dan negatif yang disebut dengan akusala garuka karma yang terdiri dari perbuatan membunuh orang tua, membunuh arahat, melukai sang Buddha, dan menyebabkan perpecahan di sangha. Seseorang melakukan akusala garuka karma ini setelah meninggal ia akan terakhir kembali di neraka saat suci. Selanjutnya yaitu karma kebiasaan yang disebut juga dengan acina karma. Karma kebiasaan ini adalah sebuah perbuatan yang dilakukan seseorang secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Jika seseorang tidak memiliki karma berat, maka karma inilah yang berperan dalam menentukan kelahiran kembali seseorang sesuai dengan acina karma yang telah ia lakukan. Jika karuka karma dan juga acina karma tidak ada, maka karma yang akan berperan kemudian adalah karma yang kita buat ketika menjelang kematian atau disebut dengan asana karma. Kalau seseorang dengan karakter buruk melakukan perbuatan baik sesaat sebelum ia meninggal, maka ia akan menerima kelahiran kembali yang menguntungkan. Dan sebaliknya juga, jika seseorang dengan karakter baik memikirkan perbuatan buruk yang ia lakukan sebelumnya, maka atau melakukan perbuatan buruk sesaat sebelumnya kematiannya, maka dia akan mengalami kelahiran yang tidak membahagiakan. Selanjutnya, jika ketiga karma yang sebelumnya tidak ada, karma yang tentu yang disebut juga dengan kata takama yang akan berperan. Jenis karma ini adalah perbuatan apa saja yang pernah ia lakukan sebelumnya yang cukup kuat untuk menghasilkan kelahiran kembali. Waktu matangnya sebuah karma atau berbuahnya sebuah karma tidak diketahui oleh kita. Dalam Visuddhimagga terdapat uraian bahwa ada karma yang kita buat pada kehidupan saat ini dan juga berbuah pada kehidupan saat ini. Ada juga karma yang kita buat pada kehidupan saat ini namun berbuahnya pada kehidupan yang akan datang. Banyak orang yang kebingungan kenapa hidup sekarang ini menderita dan kesusahan, padahal dari ia kecil dia selalu menanamkan karma baik. Nah, di sini karena dia tidak sadar bahwa kehidupan kita bukan hanya terjadi pada satu kehidupan saat ini, tetapi kita sudah pernah hidup ratusan bahkan ribuan kali kehidupan sebelumnya. Disinilah karma kehidupan kita yang lampau yang kita lakukan atau yang pernah kita lakukan pada kehidupan sebelumnya berbuah pada kehidupan saat ini. Terdapat juga karma yang tidak membawa efek yang disebut juga ahosi karma. Karma ini berlaku pada arahat, biku, atau sama sang Buddha. Karena ketika mereka parinibbana sebagai arahat, Buddha, atau paceka Buddha, maka tidak akan terjadi kelahiran kembali lagi. Maka karma tersebut hilang dengan sendirinya. Seperti contoh cerita dari Angulimala. Ada seorang pertama bernama Angulimala karena dibohongi oleh guru dan temannya, sehingga dia menjadi seorang penjahat. Tetapi itu bukan keinginannya, namun karena dia dijebak oleh guru dan temannya. Gurunya memberitahu kepada Angulimala bahwa harus mengumpulkan 1000 jari kelingking manusia untuk mempelajari sebuah ilmu hidup kekal. Dan Angulimala pun mempercayainya dan pergi untuk mengumpulkan jari tersebut sampai 999 jari kelingking. Dan jari kelingking ke-1000 ia bertemu dengan sang Buddha dan ingin meminta jari kelingking dari sang Buddha. Tetapi ia tidak bisa mendekati sang Buddha, malah akhirnya Angulimala pun bertobat dan sampai arahat setelah mendengarkan khotbah dari sang Buddha. Dan begitu Angulimala meninggal dunia sebagai arahat dan pastinya ia tidak akan terakhir kembali lagi. Disitulah karma yang tidak berbuah lagi. Itulah yang disebut dengan ahosi karma.
kita terlahir ke dunia ini sudah diatur oleh karma yang telah kita tanamkan pada kehidupan sebelumnya. Apakah akan terlahir di kehidupan bahagia ataupun keluarga yang susah, apakah kita akan hidup panjang umur atau pendek umur, semuanya ini telah diatur oleh karma kita. Jadi sebelum karma buruk kita berbuah, marilah kita banyak-banyak berbuat baik dan tanamkan karma baik kita. Jadi dengan mempelajari hukum karma, kita bisa menyadari perbuatan apa yang harus kita lakukan, perbuatan apa yang harus kita hindari. Karena masa depan kita dari hari ke hari semuanya itu bergantung pada karma kita. Inilah adalah ringkasan video saya mengenai dhamma yang disampaikan oleh Biku Utamo dan almarhum Bapak Cornelius Wawon mengenai karma dan kelahiran kembali. Semoga video ringkasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Namo Sandi Buddhaya, Namo Buddhaya.